Kayak kalau dalam fikih muamalah itu asas itu tertulis dalam 7 ini. Nanti setelahnya ada yang menurut hukum ekonomi kompensasi hukum ekonomi syariah. Jadi kalau tadi perbankan syariah itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tapi untuk elemen-elemen di dalam perbankan syariahnya nanti akan diatur di kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHS gitu. Jadi di sana itu nanti cara asas, prinsip, rukun dan syarat, jual beli dan segala macam diatur detail oleh kompilasi hukum ekonomi syariah itu yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Kalau kemarin kita juga ada jelaskan ya sumber hukum salah satunya ada di KHS selain di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut gitu. Ini mirip, ada yang beda dengan yang perbankan syariah tadi adalah persamaan ada, kebebasan ada, ketauhidan ada, keadilan ada, kerelaan. Nah, yang mungkin yang berbeda hanyalah kerelaan dan tertulis. Nah, karena kita ngomongin akad ya. Yang kalau yang tadi mirip-mirip lah ya. Penjelasannya seperti prinsip yang di perbankan syariah atau di hukum ekonomi syariah gitu. Mirip-mirip. Pun sama nih kalau misalkan kalian mau relate ke prinsip yang lain sama gitu. Nah, sekarang cuman saya agak jelasin lebih ke asas kekerelaan dan asas tertulis. Nah, sebenarnya asas kerelaan ini yang di surat 4 ayat 29 yang ada kalimat antarodin bahwa antarodin di sini apa? Ketika kita melakukan segala transaksi harus dilakukan dasar ridho gitu ya, saling ridho, saling kalau dalam hadisnya dasar suka sama suka atau kerelaan masing-masing pihak yang menunjukkan keikhlasan. Sehingga ketika nanti ada antarodin maka timbullah ikhlas dan ikat baik. Jadi ketika kita melakukan kegiatan ekonomi udah berakad nih, sudah berakad, udah antarodin, nantinya ada itikat baik. Misalkan kalau kaya pinjam meminjam, ada itikat baik untuk mengembalikan, ada itikat baik untuk melakukan kewajibannya sebagai nasabah gitu. Itu adalah antarodin. Asas dari akad atau prinsipnya akad itu harus dasarnya itu asas kerelaan atau antarodin. Gitu. Selanjutnya yang kalau yang lainnya sama ya, ini melekat pada akad-akad itu sendiri. Jadi akad itu harus bersifat tauhidan, harus bebas, bersamaan, keadilan gitu, kejujuran, kebenaran. Nah, selanjutnya adalah asas tertulis. Kalau dia Al-Baqarah ayat 282 sampai 283 ini ayat yang paling familiar untuk orang akuntan syariah ini. Kenapa harus perlu akuntan atau perlu tulis menulis? Agar kalau dalam ayat itu dikatakan bahwa ketika kita melakukan kegiatan muamalah atau kegiatan, maka harus ada catat mencatat, bahkan harus ada catat mencatat, harus ada saksi, gitu ya, harus ada itu. Dua halaman itu yang dituliskan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 sampai 283 itu. Itu asas akad. Asas akad agar akadnya sempurna atau akadnya berprinsip syariah atau akadnya nantinya sah gitu. Kalau kemarin kan kita bahas jenis-jenis akad itu ada akad kalau menurut KHS ya, kalau menurut para ulama ada 2 doang, akad sah dan tidak sah. Kalau menurut KHS ada 3, akad yang sah, akad yang batal, dan akad yang apa kemarin? Akad yang batal sama yang tidak sah, batal sama kalau batal itu kurang rukunnya, kalau tidak sah itu akadnya tidak itu berarti salah satu rukunnya nggak ada, kalau akad yang sah berarti rukunnya lengkap gitu ya. Nah, akad-akad ini yang nanti akan berpengaruh pada terjadinya transaksi. Ketika prinsip-prinsip ini sudah dijalankan, maka kegiatan yang kita lakukan atau akad yang akan nanti dilakukan menimbulkan hukum. Gitu. Ketika ini sudah beres asas-asas ini, maka akad itu boleh dilanjutkan. Gitu. Makanya ada dicek dulu tuh biasanya klausal-klausal hukum ketika sebelum terjadi akad. Nantinya kalau misalkan itu terjadi sengketa diatnya tadi sama sebenarnya hal-hal kayak gini tuh nantinya untuk berhubungan dengan nantinya ada sengketa atau nanti ada masalah hiar dan segala macam gitu. Ini adalah sebelum akad. Ini adalah prinsip-prinsip akad.
Selanjutnya adalah prinsip akad menurut KHS. Jadi menurut KHS bab 2 itu tentang asas akad disebutkan bahwa seperti ini. Yang pertama harus sukarela. Tiap akad yang dilakukan, para pihak nih yang melakukan akad tidak boleh ada rasa terpaksa. Tidak boleh ada rasa terpaksa. Itu ya, tidak boleh ada rasa terpaksa. Artinya sukarela. Gitu. Misalkan nantinya dalam menentukan objek atau apapun tidak boleh hasil dari paksaan. Kemudian yang kedua ya tadi amanah, menepati janji. Ketika sudah dilakukan akadnya, maka wajib melaksanakan kesepakatan, hasil kesepakatan agar tidak nantinya terjadi cedera janji gitu ya, agar tidak terjadi cedera janji. Nah, makanya harus amanah. Selanjutnya ada ihtiyati, artinya kehati-hatian. Sama ya tadi prinsip kehati-hatian pun harus dilakukan dengan cara benar-benar dalam pertimbangan yang matang, sehingga nanti misalkan secara jelas ya, maksudnya hati-hati itu benar-benar jelas ya. Tadi kalau di perbankan syariah sudah laporan keuangan dan segala macam, kalau ini adalah prinsipnya adalah di dalam asas-asas akad. Kalau misalkan sebelum kita menandatangani suatu kontrak atau akad, itu harus benar-benar hati-hati dibaca klausul-klausul hukumnya, apakah menyimpang ataupun apa, itu adalah bentuk kehati-hatian kita. Itu kehati-hatian kita. Nah, selanjutnya adalah luzum atau tidak berubah. Setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang jelas, pasti nantinya akan terhindar dari misalkan tidak boleh ada perubahan akad, tidak boleh ada perubahan kontrak kecuali itu adalah hasil diskusi dua belah pihak gitu ya. Tidak boleh tiba-tiba berubah oleh satu pihak saja. Agar kenapa nantinya tidak terjadi praktek spekulasi dan maisir gitu. Gak boleh ada perubahan. Gak boleh ada perubahan kecuali ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Selanjutnya adalah saling menguntungkan. Sama ya, kalau karena perbankan syariah menganut sistem tidak boleh memiliki produk yang merugikan bagi perbankan, makanya akad yang dikeluarkan harus saling menguntungkan. Gitu, menguntungkan bagi penerima akad dan menguntungkan bagi pihak akid atau yang melakukan akad dan penerima akad gitu ya. Gitu. Harus saling menguntungkan di antara kedua pihak. Selanjutnya adalah kesetaraan, sama kayak tadi. Setiap akad itu punya hak dan kewajiban, sama mirip-mirip. Punya hak dan kewajiban. Punya hak dan kewajiban yang harus diingat dan setara bagi kedua belah pihak. Gitu. Transparansi, sama tadi juga transparansi. Akad itu kontraknya harus transparansi. Misalkan kita nggak tahu tiba-tiba menandatangani kontrak atau menandatangani akad yang kita nggak tahu ternyata di dalam klausul-klausul hukumnya itu ada hal-hal yang merugikan kita. Nah itu bagi pihak pengelola akad dan penerima akad harus ada transparansi. Transparansi dalam bentuk macam-macam ya. Transparansi dalam kegiatannya nantinya bagaimana itu tertuang pada si lembar kontrak itu ya, lembar akadnya itu. Kemampuan. Nah, maksudnya kemampuan di sini adalah jadinya yang melakukan itu punya kemampuan. Maksudnya gini, ketika kita biasanya kalau kita menandatangani kontrak harus ada ahli hukum yang mengerti gitu. Jadinya terjadi, misalkan kita kayak mau jual rumah itu harus ke akuntan atau salah ke apa yang untuk sebagai saksi gitu ya. Jadi harus ada yang ahliyah gitu. Ahliyah itu adalah mampu dalam bidangnya. Misalkan kita mau jual beli, berarti ada orang yang ahli dalam jual beli untuk melakukan transaksi, melihat transaksinya tersebut. Ada kegiatan sewa menyewa, berarti juga ada orang yang mempunyai kemampuan untuk menghitung dan segala macam. Selanjutnya adalah taisir atau kemudahan. Jadi bagi akad syariah itu nggak boleh saling memberatkan. Salah satu memberatkan, nggak boleh. Jadi harus ada kemudahan. Jadi akad-akad itu atau produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah itu fungsinya untuk memudahkan berkegiatan ekonomi, memudahkan ada yang baru masuk. Oke. Gitu. Kemudahan ya, berarti harus ada kemudahan di dalam melakukan kegiatan akad.
Selanjutnya adalah itikat baik ya, tadi itikat baik itu adalah bagi si penerima akad itu adalah itikat baik untuk melakukan atau me, mem, menjalankan amanah yang sudah dibuat di akad tersebut. Harus ada itikat baik. Dan yang terakhir adalah sama, harus kegiatan yang halal, tidak boleh diharamkan. Selanjutnya adalah, nah ini rukun dan syarat. Rukun dan syarat juga diatur di KHS pasal 22 bahwa menurut KHS rukun dan syarat itu ada 4 sebenarnya. Rukun dan syarat ada 4. Yang pertama adalah pihak yang berakad. Pihak yang berakad ini bisa orang, bisa satu orang, bisa persekutuan atau badan usaha atau perusahaan yang intinya mereka memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Maksudnya adalah memiliki kecakapan perbuatan hukum, misalkan setiap orang punya KTP kan, punya identitas diri, punya yaitu punya identitas yang dimana bisa nantinya kalau terjadi sengketa dan semacam bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah maksudnya kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Atau juga ini kalau dalam fikih muamalah itu adalah orang yang berakal atau tamyiz gitu. Tamyiz itu adalah kalau ada yang ulama bilangnya sampai menuliskan usia gitu ya, usia sekian sampai sekian itu disebut tamyiz atau mumayyiz. Sebenarnya mumayyiz itu udah bisa melakukan, bisa membedakan gitu mana yang salah mana yang baik itu. Aslinya arti dari mumayyiz itu seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada ulama lain yang mengatakan bahwa mumayyiz itu adalah usia matang, maksudnya usia di mana seseorang sudah bisa melakukan transaksi gitu, secara baik gitu ya. Gitu. Karena kita pihak berakad aja, orang yang berakad saja harus, kalau misalkan di perbankan itu benar-benar harus misalkan melewati BI checking atau misalkan harus melewati wawancara. Bahkan kalau misalkan yang di BMT itu kalau orang yang mau ngajuin pembiayaan itu harus diwawancara orangnya, saudaranya atau tetangganya kan biasanya kayak gitu, adalah untuk bentuk kehati-hatian sebenarnya. Orang yang pihak yang berakad pun harus di screening dulu gitu, screening secara kelayakan hukum gitu. Secara kelayakan hukum apakah layak atau tidak orang ini melakukan akad gitu. Seperti itu. Kalau misalnya itu harus ada biasanya ya harus pengenalan dulu dia ini siapa, backgroundnya bagaimana gitu. Itu adalah pihak yang berakad. Kemudian adalah objek akad itu adalah amwal atau jasa. Amwal itu adalah benda atau misalkan kalau jual beli barangnya lah gitu. Barangnya itu berwujud atau maupun tidak berwujud. Yang penting dia terdaftar, atau bisa juga barang yang terdaftar atau maupun tidak terdaftar, baik yang bergerak maupun yang nggak bergerak, yang penting dia mempunyai hak nilai ekonomis. Kalau misalkan dibilangnya amwal ya. Kalau amwal itu pengertiannya. Ataupun jasa itu kalau tadi misalkan pengalihan utang, kalau misalkan di produk-produknya ya. Kalau misalkan awal kan murabahah, jual beli gitu. Barangnya gitu ya kalau ngomongin akadnya. Pokoknya itu objeknya, harus ada objeknya. Yang paling penting adalah kalau jual beli harus ada objeknya. Gitu, harus ada objek akadnya. Nah, walaupun itu ditambahkan bahwa ciri-cirinya itu ada suci, bermanfaat dan yang lain-lain, itu adalah wajib bagi kegiatan akad syariah. Selanjutnya, yang ketiga adalah ada punya tujuan. Jadi dikatakan bahwa kalau kita ingin melakukan kegiatan dalam akad, yang ini kita baru ngomongin akad ya, akad itu belum melakukan transaksi. Jadi adalah pintu masuk untuk melakukan kegiatan berekonomi. Itu dimulai dari akad gitu ya, karena akad itu ada syarat-syarat dan ketentuannya juga. Nah itu adalah yang perlu kita penuhi sebelum kita nantinya akan ditimpa hukum. Kalau kemarin kita bilang bahwa ketika sudah melakukan akad, maka sudah ada hukum yang berlaku atau sudah dikenai tanggung jawab dan hak dan kewajiban masing-masing. Gitu. Jadi perlu kita pahami sekali bahwa rukun dan syarat ini penting gitu. Penting karena pintu masuk untuk melakukan kegiatan ekonomi. Karena kalau misalkan dari akad dan rukunnya saja sudah cacat
atau cedera atau ada aibnya, nanti kita bakal bahas ada aib kesepakatan, ada aib akad ya gitu. Ada beberapa yang mencederai akad ini tidak terjadi. Gitu. Makanya kemarin ada pembahasan bahwa jenis-jenis akad itu ada akad yang fasah, akad yang gagal, akad yang batal, akad yang tidak sah gitu. Karena beberapa rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Nah, ini adalah rukun dan syarat yang seharusnya dilakukan atau seharusnya dipenuhi gitu, harus dipenuhi oleh pihak yang berakad gitu. Ya, tujuannya adalah kalau dalam pasal 25 itu dikatakan bahwa tujuannya untuk memenuhi kehidupan. Sama balik lagi, tujuan kita berekonomi adalah, tujuan kita melakukan ekonomi adalah mensejahterakan, memenuhi kebutuhan hidup, untuk mengembangkan usaha masing-masing bagi pihak-pihak yang melakukan akad. Nah, terus selanjutnya tujuannya juga harus sigotnya jelas. Sigot itu adalah kalimat, nanti sebenarnya kita bahas lagi sigot. Sigot itu harus jelas baik secara lisan, tulisan, dan perbuatan. Sigot itu nanti ada bahasan lagi di slide selanjutnya. Sigot itu apa? Walaupun sigot itu tahu ya, kalian juga tahu. Selanjutnya adalah kesepakatan. Jadi rukun dan syaratnya harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini adalah tidak boleh mengandung unsur golat atau khilal, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, tidak boleh ada tipuan atau talgrir atau penyamaran atau gubel. Apa sih maksudnya itu? Nah, sebenarnya yang tadi kesepakatan itu mengandung unsur-unsur itu adalah nanti kita akan masuk ke aib kesepakatan. Aib kesepakatan itu ada tadi satunya hilaf ya. Hilaf itu adalah tidak mengakibatkan batalnya suatu akad. Sebenarnya hilaf ini tidak batal akadnya. Akan tetapi tertunda jadinya kan. Tertunda akad itu jadi sah gitu ya. Tidak batal akad kecuali kehilafannya tidak terjadi mengenai akibat yang menjadi pokok perjanjian. Ketika akadnya sudah dihilangkan hilafnya, maka akadnya bisa sah, bisa dijalankan kembali gitu ya. Terus selanjutnya adalah tidak boleh ada paksaan. Jadi ya tadi tidak boleh ada seseorang melakukan sesuatu tidak yang diridhoinya atau tidak merupakan pilihan bebasnya gitu. Misalkan apa ya? Tanda tangan ini kalau enggak apa? Kalau enggak hilang keluarganya, nyawanya gitu. Itu adalah salah satu aib kesepakatan. Aib kesepakatan. Jadi akad yang tidak sah gitu ya, akad yang tidak sah atau akad yang cedera, akad yang rusak gitu, akad yang rusak karena ada poin-poin ini. Selanjutnya ada penipuan. Penipuan ini adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad berdasarkan bahwa akad tersebut untuk masalah tapi dalam kenyataan sebaliknya. Jadi ya banyak ya penipuan gitu, misalkan ternyata ya bukan seharusnya gitu, ternyata kebalikannya gitu. Seperti kalau misalkan di barang nggak sesuai barangnya, kok kemarin bilangnya, berarti ada penipuan yang dilakukan, ada penipuan gitu. Jadinya yang biasanya yang terdampak adalah si pembeli kalau misalkan bentuknya adalah jual beli ya. Selanjutnya adalah penyamaran. Penyamaran ini adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad. Itu adalah aib-aib kesepakatan. Jadi beberapa rukun dan syarat itu ada beberapa yang tidak boleh mengandung unsur ini. Selanjutnya adalah aib akad. Jadi akad itu juga ada aibnya, yaitu salah satunya akad yang menyalahi syariat Islam. Contoh, jual beli barang haram. Berarti itu adalah akad yang menyalahi syariat Islam. Sebutnya adalah aib akad. Terus selanjutnya adalah tidak akan sah akad disertai sesuatu yang memberatkan. Gitu. Misalkan contohnya saya bakal beli barang ini kalau syaratnya yang berat gitu ya. Kalau apa? Itu adalah aib akad. Selanjutnya adalah unsur aib akad ini biasanya terjadinya di pencampuran. Maksudnya gini, biasanya jual beli atau barang sewa
yang syaratnya itu ada sesuatu yang memberatkan. Biasanya unsur-unsur aib itu sering terjadinya di sini. Karena kenapa? Misalkan jual beli itu kan barang yang nantinya dimiliki sudah menjadi hak pemiliknya. Ternyata ada yang tidak baik gitu terjadi akadnya, maka yang biasanya sering terjadi itu aib akad ini terjadinya di akad percampuran jual beli dan sewa. Tapi kalau kayak hibah, terus dana sosial, court itu jarang terjadi aib akad. Selanjutnya ada sigot. Nah, tadi sigot itu adalah apa sih? Sigot itu adalah kalimat bisa tertulis, tadi kan bisa tertulis, bisa lisan, ataupun perbuatan yang mengandung ini ijab dan qabul dalam akad. Merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Jadi ada tadi kan salah satu prinsipnya adalah kerelaan, atau nanti dalam kerelaan ini menimbulkan itikat baik, sehingga ketika nanti pemindahan hak milik keduanya, sehingga ketika ada ijab dan qabul tadi, maka terjadilah pemindahan hak milik kedua pihak. Syaratnya dalam sigot ini adalah jelas, harus benar-benar jelas kebutuhannya apa antara kedua pihak. Jadi sigot itu dalam lisannya, dalam tertulisnya, dalam perbuatannya nanti harus jelas, benar-benar jelas tertulis gitu ya. Terus kesesuaian antara ijab dan qabul, misalkan saya jual buah ini ya, ternyata si qabulnya bilang saya menerima sewa ini ya, kan itu tidak sesuai berarti. Saya jual, saya sewa, nah berarti itu adalah tidak sesuai. Makanya nanti harus ada kesesuaian atau kejelasan dalam antara ijab dan qabul ini, antara pemberi kalau jual beli penjualnya dan pembelinya, harus sesuai akadnya. Kadang bisa terjadi nantinya, misalkan ya udah tuh saya pinjemin, ternyata ujung-ujungnya dia suruh bayar gitu. Kan ada kejadian mungkin transaksi yang sudah intinya tadinya mau nolong gitu misalkan, ternyata di tengah jalan minta biayanya gitu misalkan, itu tidak sesuai antara ijab dan qabulnya. Kemudian pertemuan antara ijab dan qabul harus nyambung. Misalkan saya terima ya barang ini, saya jual ya barang ini ya saya terima, itu harus berurutan gitu. Tidak boleh maksudnya berurutan itu adalah ya ketika misalkan di pasar ya udah terjadinya ijab qabul itu di pasar antara penjual dan pembeli gitu, harus nyambung dan berurutan. Kenapa? Agar tidak terjadi tidak terjadi cedera janji tadi gitu, agar segera gitu ya. Gitu. Selanjutnya adalah satu majelis akad. Jadi misalkan masih satu majelis akad, boleh ketika ternyata pas dilihat lagi oh barangnya tidak sesuai, boleh itu terjadi pembatalan. Tapi jangan sampai ketika sudah keluar dari majelisnya atau sudah keluar dari pasar baru dia melakukan penolakan. Biasanya itu nggak boleh gitu, masih berarti akadnya sudah terjadi seperti itu ya kalau misalkan sudah di luar dari majelisnya gitu. Tapi kalau masih dalam satu majelis dia boleh tidak ada dalam satu majelis itu nggak ada penolakan dan pembatalan gitu. Atau nanti kita akan bahas tentang hiyar, sebenarnya ada masa hiyar gitu ya, masa hiyar. Itu selanjutnya sigot akan batal jika penjualnya menarik kembali sebelum ada qabul. Jadi saya nggak jadi jual deh gitu, sebelum si pembelinya ya udah nih saya kasih uangnya buat bayar gitu. Nah itu boleh, sigotnya batal. Berarti dia nggak jadi menjual barangnya misalkan, karena pembelinya belum bilang oh ya udah dibayar uangnya gitu. Itu boleh, masih tidak terjadi akad atau tidak terjadi sigot. Terus selanjutnya adalah penolakan dari ijab dari pembeli. Nah itu saya dikebalikan ya. Jadi tadinya kalau pertama adalah si penjualnya yang nggak mau jadi beli, mungkin yang satu ini jadi si pembelinya gitu, nggak jadi. Ya. Udah lah ya. Selanjutnya adalah berakhirnya majelis akad. Jadi ya tadi kalau kita sudah berakhir majelisnya, ya udah berarti tidak ada akad yang terjadi gitu. Selanjutnya hilangnya ahliyah. Misalkan dalam kesepakatan tadi yang tadi bilang bahwa misalkan jual beli harus ada ahliyahnya atau orang yang cakap hukum atau orang yang punya kemampuan gitu. Jadi misalkan ternyata orang yang misalkan saksi atau orang yang saya jadiin pengacara belum datang nih, ya udah jadi belum terjadi kesepakatan gitu. Nah, salah pengacara gitu, pengacara belum ada atau apa ya belum bisa terjadi, belum sah gitu. Sigotnya terjadi belum sah.
Kemudian ternyata objeknya, transaksinya dia rusak. Misalkan barangnya ternyata pas ada di majelis akad, ada di majelis itu, oh ternyata ada yang rusak. Oh boleh itu boleh boleh apa namanya, tidak jadi. Tapi ada nggak sih barang-barang yang bisa nggak harus dilihat dulu? Maksudnya nggak bisa kita lihat, misalkan isi dalam telur, kita kan nggak tahu kalau sebelum kita buka telur itu rusak apa enggak, atau ya walaupun sekarang ada cara-cara gitu, atau misalkan barang-barang yang nggak bisa dilihat secara dilihat gitu ya, tapi taunya nanti setelah dipakai. Nah itu nanti ada di hiar sebenarnya, ada di hiar, materi hiar. Barang-barang terkait dengan objek transaksi atau masa-masa pemilihan. Ini nanti relate dengan masa hiar. Gitu. Nah, selanjutnya ini kita bakal bahas hiar. Hiar itu apa sih? Kalau misalkan di fikih muamalah itu adalah hak masa di mana seseorang pembeli masih menimbang-nimbang, masih milih-milih, gitu. Masih ada hak dari kedua belah pihak, ingin terus nggak nih? Jadi nggak nih transaksinya? Jadi nggak nih kegiatan ini berlangsung gitu? Itu adalah masa hiar. Masa memilih ketika misalkan si pembeli masih bingung nih, ini pilih nggak yang ini, misalkan barangnya yang bagus yang ini apa yang itu ya, mau pilih di antara dua penjual misalkan gitu, ada yang bagus yang mana gitu kan, itu adalah hak. Dimana ada masa itu berarti belum terjadi akad, jadi ada masa hiar. Masa hiar itu adalah masa bagi kedua belah pihak untuk memikirkan bahwa diteruskan apa dibatalkan gitu ya. Selanjutnya secara bahasa ya itu tadi artinya pilihan, memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Itu adalah hiar sejalan masa. Hiar itu adalah memilih, masa memilih atau masa pilihan. Selanjutnya adalah kalau menurut KHS bahwa hiar itu adalah hak pilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Jadi sebelum terjadi sebelum ketika tadi makanya akad sudah terjadi, maka kan ada hukum yang berlaku, ada kewajiban yang dimiliki oleh setiap pihak. Makanya sebelum itu terjadi boleh ada masa hiar, masa hak pilih. Tujuannya apa? Untuk memberikan hak kepada pihak agar tidak mengalami kerugian. Ya salah satunya mungkin pembelinya agar nggak merasa rugi, jadi harus diteliti dulu barangnya, harus dianalisa dulu kan, ini pilihannya benar yang mana, atau kita apple to apple gitu kan, membandingkan gitu. Pendekatannya banyak gitu. Kalau di penelitian itu pendekatannya mau banyak. Kalau kita mau meneliti sesuatu, kita ada pendekatan metodenya ini, metode itu, metode banyak ya. Kalau di metodologi penelitian, misalkan contohnya seperti itu. Ada beberapa pendekatan atau masa-masa di mana untuk agar tidak terjadi kerugian, intinya itu, agar tidak terjadi kerugian setelah terjadinya akad atau setelah pembeli menerima barangnya gitu. Nah, hikmahnya agar terjadi maslahat. Ya, balik lagi tadi, maslahat itu salah satu kunci utama untuk melakukan kegiatan berakad, berekonomi syariah gitu. Kegiatan QR ini dilakukan untuk nantinya tidak menyesal bagi kemaslahatan ini, agar tidak merusak atau mencederai makosid syariah tadi yang 5 yang diperbankan. Tadi kan kita bahas bahwa ada makosid syariah itu ada 5, bahwa ada secara agama, terus keturunan, mal, harta dan lain-lain gitu ya, ada 5 tuh. Nah fungsinya juga ini hiar itu agar nantinya tidak, intinya nggak slack lah gitu ya antara kedua belah pihak. Tiba-tiba udah dibeli ternyata barangnya nggak sesuai ekspektasi, ternyata nantinya bakalan nantinya kita jadi kayak punya pandangan bahwa si pedagang ini nggak jujur dan segala macam gitu. Nah untuk menghindari itu maka masa hiar ini bisa dilakukan gitu. Untuk tadi agar terjadi maslahah dan tidak berakhir yang tidak baik gitu. Nantinya mungkin jadi silaturahimnya, misalkan belinya ke temen jadi silaturahminya agak renggang atau segala macam itu, misalkan contoh simpelnya seperti itu. Terus selanjutnya adalah nah jenis-jenis hiar. Jenis-jenis hiar ini kalau di fikih muamalah juga dibahas, mungkin tadi sebenarnya lebih banyak, kayaknya cuma bahas 4. Hiar ru'yah. Jadi hak untuk melihat, biasanya hak untuk melihat ini adalah hak untuk si pembelinya. Hak untuk pembelinya ya tadi, makanya ada barang-barang sebenarnya yang bisa dilihat. Dilihat ini bisa banyak ya, bisa dilihat kualitasnya, harganya, sifat barangnya kayak gimana. Hak itu hak untuk si pembeli untuk melihat objeknya, objek yang diakadkannya gitu.
objeknya, sehingga misalkan ternyata kenyataannya tadi ada barang-barang yang nggak bisa dilihat dengan mata, misal bisa dilihat sebelum akad gitu ya, bisanya dilihat ketika itu sudah digunakan gitu. Misalkan ya itu tadi, misalkan telur kita nggak tahu, kadang asal beli habis itu cepet nggak tahu ternyata ada yang busuk misalkan gitu, taunya kan setelah kita gunakan gitu. Makanya kata di riwayat Bukhari, barang siapa bila membeli sesuatu yang belum dilihat ya maka ada hak ya. Jadi itu sebenarnya masih boleh untuk kita kembalikan barang-barang yang sifatnya khusus. Sifatnya khusus bagi barang-barang yang tidak bisa kita lihat sebelum kita gunakan. Gitu. Makanya Nabi Muhammad bilang bahwa waktu itu sabda bahwa barang siapa yang membeli sesuatu yang belum dilihatnya maka ada hak hiyar, masih ada hak hiyar. Walaupun sebenarnya hiyar ini ya tadi sebelum akad ya bolehnya gitu. Tapi karena kalau sifat-sifat yang khusus seperti ini kan kita nggak bisa memprediksi bahwa apakah hasilnya emang di dalamnya baik atau enggak, kan kita tahunya ketika sudah melihatnya. Di sini khusus untuk hiyar ya, barang-barang yang khusus tadi memperbolehkan penjual menggaransi biasanya barang-barangnya, oh ternyata rusak selama barang 3 bulan, makanya ada boleh garansi nih 3 bulan atau setahun. Kalau lampu aja masih ada garansi dari setahun, jadi bisa kita gunakan baru tahu kan, oh berarti nanti bisa diganti. Selanjutnya adalah hiyar majlis. Hiyar majlis ini adalah pilihan masa memilih ketika masih terjadi, masih kedua belah pihaknya itu ada di satu majelis yang sama, atau misalkan bukan majelis yang sama harus ketemu, misalkan lewat online, berarti online itu adalah majelisnya. Sebelum kita check out biasanya kan gitu ya, kalau sekarang itu masih ada masa hiyar, misalnya masih bisa kita tanya-tanya, atau misalkan kita masih boleh keterangan dan segala macam gitu. Ketika masih ada di majelis akad dan kita belum membelinya, belum kita pindahkan itu hak miliknya, itu namanya adalah hiyar majelis. Pilihan memilih, hak memilih ketika masih dalam majelis tersebut. Gitu. Selanjutnya adalah hiyar syarat. Hiyar syarat ini adalah hak atas pembatalan dengan waktu tertentu. Misalkan saya masih bisa milih barang ini ya, tapi dalam waktu 5 hari gitu. Itu yang mensyaratkan hal tersebut itu adalah namanya hiyar syarat, lebih ke waktu, hak pembatalan selama waktu yang ditentukan gitu. Misalkan saya jadi bakal ngambil barang ini ya, tapi saya tunggu 5 hari dulu gitu. Tunggu 5 hari. Dalam tenggang waktu itu berarti dia disebutnya adalah hiyar syarat. Gitu. Bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Tapi dengan syarat adalah tenggang waktu yang jelas. Berapa hari gitu. Akan. Selanjutnya adalah hiyar aib. Hiyar aib ini adalah hak untuk mengembalikan. Misalkan barangnya ada yang cacat dan belum dijelaskan oleh penjual, misalkan ini juga kesepakatan sebenarnya, ada yang mau, ada yang nggak mau sebenarnya, tapi harusnya ini boleh. Misalkan kita pas dibeli barangnya dia nggak jelasin nih, ternyata ada cacat di barangnya, ada aib di barangnya, itu boleh kembalikan. Tapi tadi prinsipnya adalah antarodin. Misalkan dia sudah menjelaskan kecatatannya, dijelasin nih kecatatan ini, diterima oleh pihak pembelinya, itu berarti sudah antarodin gitu ya, antarodin. Tapi kalau misalkan ada cacat yang belum dijelaskan oleh penjualnya, itu sebenarnya boleh dikembalikan. Itu penjelasan terkait rukun dan syarat dan hiyar. Itu sampai situ pembelajarannya materi tentang akad. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau sudah jelas. Yang 10.50 sampai 10.50 masih ada waktu panjang sebenarnya. Nanti kita bahas apa ya tadi ya tuh
marketplace atau apa gitu. Silahkan teman-teman yang mau bertanya atau mau melengkapi gitu. Nantinya tugasnya cuma satu sih di perbankan aja gitu. Oh tadi yang nanya ya KHS itu apa ya, itu tadi ada singkatannya ya, kompilasi hukum ekonomi syariah, KHES. KHS bukunya ada sebenarnya, saya punya e-book ya, tapi kalau kalian bisa cari itu ada KHS-nya. Itu paling ada lagi yang bertanya tentang akad. Akad ya. Tuh, karena nantinya setelahnya akan jelaskan produk dari akad ya. Gitu. Segitu materinya untuk yang tentang akad syariah. Kalau nggak ada pertanyaan nanti next ke tugas sebenarnya. Tugasnya sebenarnya cuma satu sih, cuma yang perbankan aja. Perbankan syariah. Ada kuis lagi, Bu. Satu. Tapi jangan diwajibkan ya, Bu. Jangan diwajibkan maksudnya nggak? Maksudnya bagi yang mengerjakan ya dapat nilai, kalau enggak Oh, tidak apa-apa karena kan kita juga punya kesibukan masing-masing gitu, Bu. Terus tugas di matkul yang lain juga iya. kayak gitu, Bu. Siap, siap. Jadi mohon keringanannya, Bu. Jangan diwajibkan gitu. Berarti yang dapat yang ngerjain doang dong, sunnah ya? Yang nggak ngerjain rugi gitu ya? Iya, gitu aja, Bu, nggak apa-apa. Jadi kan sebenarnya kalau misalkan aturannya dari akademik itu bahwa ada tugas harian untuk melengkapi 30% dari absensi, tugas, dan Kaptifa. Itu sih sebenarnya yang buat jadi penilaian bagi mahasiswa kenapa kalian dikasih tugas terus. Karena ada komposisi yang harus dipenuhi gitu. Yang nggak masalah sih. Iya pastinya lah kalau yang ngerjain ya dapat, yang nggak ngerjain rugi gitu aja kan, bukan nggak apa-apa ya tapi rugi ya, yang nggak ngerjain rugi gitu. Begitu paling ini jam 9 masih jam 10. Oh ya, kalau nggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan atau saya kasih pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan saya kasih pertanyaan. Kayak tugasnya aja ya sedikit sebenarnya. Sebenarnya saya kan nggak pernah bahas perbankan konvensional ya sebenarnya gitu. Tapi ditambah cuma tugasnya adalah mencari kalian diferensiasi antara bank syariah dengan bank konvensional. Kalau tadi kan dua materi ini kan sebenarnya kita ngebahas prinsip ya, lebih ke prinsip dan rukun dan syarat. Dari situ kalian buat diferensiasi perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Gak perlu dijelasin, jadi kalian cari aja gitu kan perbandingannya apa. Mungkin dari kalian pasti punya pandangan yang macam-macam dan punya referensi yang banyak dari jurnal ataupun dari buku ataupun dari manapun. Mudah sih sebenarnya, yang penting ini jadi pengetahuan, ada diferensiasi nggak nih, jangan-jangan sama gitu. Intinya kita menjawab, tugasnya untuk menjawab bahwa ada diferensiasi antara bank syariah dan bank konvensional. Kalau ada, tulisin diferensiasinya di bagian apa gitu. Gitu. Untuk slide-nya pasti sih bakal dikirim sih hari ini, insya Allah hari ini bakal langsung dikirim. Ada lagi ya teman-teman, kalau udah nanti ya
disudahkan atau itu ya tugasnya cuma satu kok. Sebenarnya kalau mau ngirimnya hari Senin juga nggak masalah sih, pasti ya terserah kalian lah, punya hak untuk mengerjakan dan tidak ya. Oh, paling tugas-tugas yang kayak presentasi segala macam itu bakal nanti setelah UTS sih, maksudnya setelah UTS gitu kan, sekarang ini sih hanya sekarang hanya materi-materi aja yang intinya mau melihat seberapa kalian paham dan tidak pahamnya gitu aja. Gitu palingan. Ada lagi? Jadi Nanti Bu, setiap pertemuan dikasih soal terus Bu ya? sebenarnya enggak sih, kan itu cuma satu, kemarin 2 ya. Ini cuma satu. Sebenarnya kadang ada materi-materi yang nggak kebahas di sini sebenarnya, tapi ya sengaja dikasih tugas itu biar ada pandangan lain, mungkin ada segala macam gitu. Tugasnya nggak banyak, tenang aja Anwar. Saya bikin kemarin saya. Apalagi saya terima aja kan kalau pakai ada tulisan tangan. Nggak membatasi harus pakai apapun gitu. Saya kan belum bikin tuh Bu. Kerja ya? Baru kemarin tuh. Masih boleh dikumpulin nggak Bu? Boleh, silahkan. Boleh ya, tapi ya itu ya pasti ada diferensiasi ya antara yang pada waktunya dan tidak pada waktunya. Tapi silahkan, masih membuka untuk yang mau mengirimkan tugasnya, silahkan. Pokoknya saya mah sebenarnya kapan aja insya Allah bisa ya, tapi kalau misalkan ada pada waktunya ya silahkan. Gimana Bu? Waktu saya tugasnya banyak pasti. Tugas pribadi, tugas yang lain. Makanya kadang kalau Ilham waktu itu bilang suruh kirimin silabusnya hari kemarin gitu, kadang kalau bukan hari jadwal saya ngajar tuh kadang suka lupa gitu, karena ada yang lainnya lagi gitu. Kadang suka lupa, kadang nggak bisa, nggak lagi di depan komputer harus kirim silabus segala macam. Kadang lupa juga kalau nggak lagi pertemuan kayak gini kan, kalau hari ini emang benar-benar mengkhususkan, jadinya pikirannya fokusnya ke sini gitu. Jadi maaf nih kemarin Ilham juga baru kirim hari ini ya itu silabus. Oh iya Bu, tidak apa-apa. Itu juga sebenarnya silabusnya kan ya kita nanti kalau misalkan bisa dikoreksi dikit-dikit atau mau ditambahin atau segala macam ya tinggal itu. Makanya sepanjang perjalanan bikin awal itu ya nanti setiap saya bikin slide itu ya kadang ada tambahan, ada perubahan. Enggak fokus ke silabus itu sih. Utamanya di situ. Jadi itu paling segitu aja, atau ada nanti kalian next Bu, mau nanya Bu. Biar cepat paham tuh gimana sih Bu? Ya, udah itu aja paling ya. Ada lagi yang mau bertanya atau enggak? Kalau tidak, saya mau bertanya Bu, ya boleh. tapi agak keluar dari materi akad-akad sih Bu. Oh, insya Allah ya kalau bisa dijawab boleh, asal boleh teman-teman juga boleh jawab deh. Ini Bu, apa namanya? Kenapa harus ada undian Bu di dalam perbankan syariat? Sedangkan kalau kita tahu perbankan syariah kan harusnya mengambil nilai Islam Bu ya. Sedangkan undian itu kan sama kayak perjudian Bu, dan dilarang dalam Islam. Undian di sini bisa ngasih contoh nggak? Maksudnya ada undian kayak gitu, gini misalkan bagi yang nabungnya paling ini jadi ini gitu, diundi gitu. Ya, yang kayak gitu Bu, maksud saya Bu, undian-undian kayak gitu Bu. Adakah? Maksudnya sama Ada di kayak gitu. Maksudnya bang ini ya. Ada undian gitu. Kalau misalkan di BCA iya. Dulu BNI Syariah ada Bu, BNI Syariah. Bentuknya gimana tuh? Maksudnya secara pasti atau enggak pasti jadinya? Undiannya ini dikasih kayak apa sih? Kayak apa namanya ya? Iya. Iya kan sebenarnya kalau undian itu Undian. termasuk goror ya, maksudnya hal-hal yang tidak pasti atau maisir gitu. Sesuatu yang tidak ada kepastian ya, dapat ya alhamdulillah, nggak dapat gitu. Tapi kalau undiannya itu kan sebenarnya kalau undian yang dibilang tergolong maisir dan goror itu apa contohnya? Misalkan kalau undian itu kan kita naruh uang jadi ya kayak judi kan, naruh uang, nanti kalau misalkan nomor kita yang kepilih baru kita yang dapat gitu kan. Apakah yang di bank itu emang dia ya udah
Jadi bentuknya adalah bukan undian apa, tapi apa ya bahasa itunya tuh, bonus, bukan bonus ya, bukan bonus juga. Kalau bonus juga harus jelas bonusnya apa gitu. Apa, Bu? Apa ya bahasanya? Kan kalau ada denda kan namanya takwin, tapi kalau itu makanya jelas dulu itunya apakah dia kayak judi gitu. Prakteknya kayak judi yang dia harus menggelontorkan berapa dana, nanti yang dapat ya belum pasti gitu kan, random, atau emang dia adalah bentuk hadiah hibah dari bank syariah gitu. Bedanya apa? Jadi mirip-mirip. Jadi kalau hadiah itu kan adalah kebijakan yang dikeluarkan langsung dari bank syariah. Hadiah hibah yang diberikan, misalkan kayak misalkan gak ada emas salah, beli emas. Biasanya emas itu kalau misalkan beli emas nanti ada dapat gelas, cangkir, atau apa kayak boneka dari BSM atau apa gitu. Itu adalah sesuatu yang hadiah, bentuknya hibah gitu. Atau juga misalkan ya dalam hadiah itu ya dipilih nanti undiannya bisa dapat ini gitu. Atau itu prakteknya yang harus kita jelaskan adalah apakah real seperti perjudian ya. Kalau perjudian kan benar-benar yang bentuknya material uang, terus habis itu dikocok atau apa gitu kan, bukan arisan ya. Arisan beda lagi, arisan itu bentuknya titipan yang nantinya akan bergilir gitu. Itu ini Arwan, kita mau kelar baru mau masuk apa yang udah dia tadi. Oke, seperti itu gitu palingan. Pada bentuknya gimana, maksudnya karena saya nggak begitu tahu ya BNI saya. Nanti saya pelajari lagi, Bu, bentuknya, Bu. Ya, maksudnya benar-benar harus jelas ya. Kalau misalkan ada kasus itu benar-benar yang kita detail gitu. Maksudnya nanti kita klasifikasikan apakah iya benar bentuknya sebagai maisir atau goror ya gitu. Kalau benar-benar terjadi ya itu gimana DPS ya, gimana dong harusnya. Gitu. Tuh saya kemarin bikin rekening BSI dikasihnya, oh itu berarti ini ya hibah ya, hadiah. Sama kayak ya tadi saya bilang bahwa kalau misalkan kita beli emas di situ kadang ada yang dikasih gelas gitu. Itu bentuknya kira-kira maisir apa goror, kayaknya bentuknya hibah itu ya, dana hibah itu adalah sebenarnya bentuk apresiasi bank pada kita yang alhamdulillahnya jadi bagian dari ekonomi syariah gitu, bukannya ini undi gitu, tapi memang dikasih ada syaratnya gitu. Itu ya paling kalau misalkan emang di undinya bentuknya apa. Kalau di BCA gitu emang namanya ada kan sampai ada di TV malahan, maksudnya ulang tahun terus habis itu hadiahnya mobil gitu. Tapi itu juga bentuknya hadiah sih sebenarnya ya, ada yang bentuknya hadiah bukan perjudian. Kan sebenarnya maisir goror ini lebih ke, kalau misalkan kita lebih ke jual beli, adalah jual belinya saya beli tuh sekarung itu nggak tahu isi karungnya apa. Jadi beli kucing dalam karung gitu, itu kan salah satu yang goror, nggak jelas gitu. Itu paling itu. Apalagi pertanyaannya Ibu itu bener nanya apa? mau nanya, Bu. Iya. Itu saya bener, Bu, kemarin saya baru bikin BSI kan. Terus gimana tuh? Terus Bikin mobile banking terus dapat popmi? iya, Bu, dikasih. Iya dikasih kan, berarti hadiah kan, berarti hibah. Kemarin Bu. saya enggak ya? Enggak, pertama gini, Bu. Saya bikin kan, dikasihlah minyak dimori itu berapa kilo kan. Terus saya ada lihat ada tulisan tuh di bawah popmi, dikasih bagi pembuat mobile banking. Saya kan buat mobile banking juga, aku bilang gak dikasih ya, langsung dong dikasih popminya. Iya. Iya itu bentuknya hadiah ya, bukan undian. Enggak diundi kan tapi langsung dikasih kan ya? Kan itu uang pertama awal kan 50.000 tuh. 50.000 tuh kemana, Bu? Kok hilang ya? Gimana? Oh. Kok bisa hilang? Minimal ini ya, minimal. Ya. Minimal saldo. Minimal saldo. Kenapa kita harus punya minimal saldo kira-kira? Kalau memang itu disimpan, kenapa harus hilang gitu nominalnya di situ? Nominalnya hilang di catatan buku perbankan ya?
Iya, dari saldo kita gitu. Misalnya kita ngisi 300 gitu. Mm-mm. Ditulis 250. Kenapa harus Kalau kirim? misalkan buka nggak di net bank, kalau di net banking kan ada tuh ya mutasi gitu-gitu. Kan ada Ya. tuh, ada uang real, ada uang yang bisa diambil, misalkan ada batas, misalkan 300.000 uang apa ya saldo 300.000, tapi uang yang bisa dikeluarkan ada sebelahnya lagi kotaknya 250 gitu kalau di net banking bisa Enggak, ya, maksud maksudnya maksud ada mak- tercatat gitu. maksud saya Catat tuh gini, tercatat. maksud saya tuh gini, Bu. Kenapa Iya, harus dihilangkan gitu? harus dihilangkan Iya, kalau nggak net. nampak gitu. Dari misalnya dari mobile banking tuh kan nggak nampak tuh terus Oh, hilang. kalau di mobile banking kenapa? Kok kalau saya di net banking nampak loh. Misalkan uang real sama uang yang bisa jadi uang yang 50.000 itu masuk, tapi yang nggak bisa dikeluarkan. Kalau Kalau di saya mobile banking nggak bisa. nggak ada tulisannya tetap 250.000. Hmm, Biasanya kan sebenarnya saya walaupun nggak pakai mobile banking, tapi saya pakai net banking. Jadi kalau di net banking itu di BSI ada tulisannya. Gitu. oh Ada dua kotaknya. Yang satu uang, aduh apa ya akun atas itu. Pokoknya ini uang yang saldo. Yang satu uang real yang bisa dipakai gitu. Jadi tetap di 50.000 itu cadangan, tapi tertulis gitu. Kalau di net banking ya, tapi saya belum download mobile banking sih ya. Tapi kalau di buku kamu cetak tuh, kamu cetak perbukuannya, nampak kok. Nampak kan bisa biasanya ada. ibu ibu buat mobile banking aja biar dapat POMI juga, Bu. Oh gitu. Tapi insya Allah ada deh, coba ya nanti ya gitu. Tapi di net banking tuh jelas ada BSI Kalau ya, BSI karena net banking tuh bukannya dari mana, Bu? net banking lewatnya pakai ini Website. HTTPS gitu. Karena kan kalau Oh. saya lebih banyak pakainya penggunaan kuota data ya. Jadi kalau pakai mobile banking tuh kadang aplikasi di aplikasi itu udah penuh gitu. Jadi nggak pakai mobile banking gitu. Pun harus kalau mobile banking harus punya cadangan pulsa biasa ya. Jadi harus yang SMS masuk segala macam gitu. Kalau saya lebih ini, tapi emang ribetnya adalah kalau di BSI, BSM kan untuk ini saya BSM. Jadi harus ada TAN-nya. TAN itu adalah angka-angka yang dikeluarkan nanti ketika kita transaksi harus dimasukin satu coret gitu. Beda kayak mobile banking. Emang lebih sederhana. Tapi itu kalau saya net banking pakainya gitu. Kayaknya HTTPS BSI.net bla 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 gitu. Oke. Tapi kalau di perbukuannya ada kok jelas kalau misalnya kita masukin selalu segini kalau di cetak buku ya cetak buku. Kalau di mobile banking apa dia real time gitu ya? Tahu. Gitu. Coba kalau di mobile harusnya kalau satu aplikasi ada harusnya sudah jauh sih sebenarnya kalau net bankingnya ada gitu ya. Tapi mobile bankingnya sejujurnya selama saya pakai BSI nggak pakai mobile banking gitu. Itu paling Anwar Baru insya Allah ada kok jelas. Kalau misalnya itu harusnya ada transparansi sih karena di net banking saya buktinya ada. Kalau di itu ya karena saya nggak pakai sih bertahun-tahun pakai BSI nggak pernah pakai mobile banking. Misalnya nih, Bu, misalnya kita tutup nih, tutup rekening kan, itu dibalikin nggak 50.000-nya? Harusnya. Tapi ada kesepakatan di awal nggak ya? Maksudnya gini loh, waktu kamu bikin, kamu tanya, harusnya dibalikin sih. Tapi kalau itu kan ada nih, misalkan uang transaksi biasanya kita nggak pakai, kadang ada yang sampai minus. Kita utang. Misal nggak ada biaya administrasi. Biaya administrasi kan kepotong. Yeah. Gitu. Tapi harusnya kalau kemarin Bank Muamalat kan saya baru tutup. Bank saya sih. Itu kembalikan uang yang tadinya sudah disimpan di save. Dibalikin kok ya. Saya bisanya ngasih faktual karena yang sudah dijalankan ya. Kalau BMI dibalikin. Harusnya dibalikin semuanya. Karena kan itu hanya jadi ini ya. Kayak misalkan apalagi kalau makanya yang kayak kartu KRL tuh kita harus ada saldo minimal kan. Nah, itu tuh yang saya masih Saya kartu KRL nggak ada saldo minimal, Bu. Hah, nggak ada. Kan harus ada minimal tuh. Kalau misalnya kita tap, kita nggak bakal bisa ini pakai. Kalau misalkan ya, 5.000 minimal kalau soal minimal misalnya 3.000 gitu. Kalau ada pas 3.000 bisa. masa. Iya serius. Itu yang KRL yang bisa deposit kan bukan yang
Yang Kan ada peraturan itu kalau ada minimal dia kena ini gitu. Itu kok jadi KRL ya. Pokoknya dia kalau misalkan BMI itu bakal dikasih uang yang tadinya jadi uang pertama ya, uang pertama. BSN kayaknya juga sama kok pasti. Makanya kalau di awal emang sih kalau di awal pasti kok, kalau nggak salah saya juga pernah nanya deh. Gitu. Jadi kalau kita buat bank, tanya aja sedetail-detailnya. Karena belum terjadi akad kan. Belum terjadi akad, sejelas-jelasnya tanyain segala macam di administrasi kenapa dipotong tiba-tiba, terus ini karena akadnya juga beda, di simpanan juga kan beda-beda ya, kemarin kan juga ada yang nanya tuh, simpanan itu akadnya beda-beda, ada yang kena bagi hasil, ada yang cuma titip aja, tapi dan segala macam. Yang walaupun titip aja sebenarnya kalau nggak ada transaksi nanti juga ada potongan gitu. Itu sebenarnya itu balik lagi, kalau kita syarat dan ketentuan itu pasti ada. Nah, makanya tergantung kita mau menerima apa enggak. Itu kebebasan berhak untuk mengambil, karena perbankan itu punya udah pasti gitu ya, nggak bisa diiniin. Kecuali kalau misalkan kita pembiayaan macet, kita bisa musyawarah dulu, diskusi tanpa harus langsung sengketa ke ke pengadilan. Itu bisa kita lakukan diskusi, beda kayak bank konven ya. Nanti kita belajar juga kok penyelesaian sengketa, perbedaan sengketa di bank syariah dan itu paling kalau di BS. Balik kok, insya Allah balik di BS. Sama mau nanya nih Bu, ya kan teman-teman saya tuh bilang kan Gimana ulangnya? ada apalah teman gitu, Teman? kan dia nanya misalnya kau ngambil jurusan apa, hukum, ku bilang kan hukum ekonomi syariah. Misalnya hukum syariahnya ngambil apa, perdata kah atau apakah? Tuh gimana sih maksudnya Bu? Iya, jadi sebenarnya mungkin kalau di ekonomi aja ya, salah, hukum ekonomi, hukum aja ya, hukum aja. Misalkan emang kan hukum itu ada yang perdata, ada yang pidana. Ya. Kalian harus tahu juga bedanya perdata sama pidana. Nah, jadi kita tuh Jadi kalau misalkan hukum ekonomi syariah, hukum perbankan apalagi nih ya, hukum ekonomi syariah, ya hukum ekonomi syariah berarti semua yang berkegiatan ekonomi aja. Pidana perdata ada, tapi ya itu makanya ada perbedaan antara perdata, pidana gitu. Tapi kalau misalkan ditanya ya hukum ekonomi syariah, ya itu mempelajari semua yang aspek-aspek hukum di ekonomi syariah. Beda kalau hukum perdata pidana, ya itu udah masuknya nanti jurusan hukum yang perdata pidana itu apa namanya, pengacara. Ya kan ujungnya nanti pengacara itu ada yang khusus bagian perdata, bagian pidana, itu nanti ada khususnya ya. Tapi kalau saya kan nggak begitu tahu ya, misalkan nanti ini kan jurusannya yang di kampus ini ya itu hukum ekonomi syariah ya. Itu kalau misalkan ngomongin perdata pidana, bagiannya murni lah itu tuh, mungkin ngambil hukum yang ekonomi, hukum ekonomi salah, hukum jurusan hukum gitu, ujungnya nanti mungkin S hum. Kalian S apa nanti? Jadi ntar kita gelarnya apa? SH apa? Saya kan baru nih. Jadi kampus ekonomi syariah pun belakangnya ada yang beda-beda. Di kampus saya aja nih, misalkan kampus saya nih, saya itu SESY, MESY, karena kampusnya ini belakangnya SE. Tapi kalau misalkan di Taskia itu nanti udah beda lagi. SE aja. Di HES gelarnya SH Bu. Beda-beda makanya per kampus. Nanti kalian bisa tanyakan ke bagian yang berwenang, karena saya belum tahu detail ya, karena baru saya juga. Jadi tahu. Kenapa? Apa tadi yang nanya? Iya, HES itu sarjana hukum. Karena masuk di HES itu sebenarnya saya itu basicnya bukan di ekonomi ya, saya itu basicnya di hukum. Tapi karena cuma hanya hukum ekonomi syariah ini dia masuk ke hukum, ya statusnya juga sarjana hukum, ya masuk di situ. Ya benar itu ya. Makanya hukum ekonomi syariah itu juga bisa jadi pengacara, tapi dia lebih spesifikasinya ke ekonomi syariahnya gitu, ekonomi syariah.
Betul, betul, betul. Itu maksudnya lebih ke ekonomi syariahnya kan ya, bukan hukum hukum pidana perdata yang pengacara pengacara bisa, makanya bisa jadi apa apa namanya, konsultan konsultan ekonomi syariah kan butuh hukum juga. Itu sih mirip-mirip sebenarnya, tapi kan ini lebih ke hukum ekonomi. Itu Arwan boleh lebih. Sebenarnya ini hukum ekonomi syariah sebenarnya baru ya, bahkan saya jurusan sebenarnya perbankan, jadi saya juga belajar lagi gitu, hukum ekonomi syariah, hukum perbankan syariah. Karena soalnya banyak banget kampus-kampus yang buka itu. Taskia aja baru buku Taskia baru buka hukum ekonomi syariah. Nantinya bakalan ngomongin sengketa segala macam, itu kan nanti pengadilan segala macam ada namanya, tapi kalau di ekonomi syariah itu namanya arbitrase syariah. Itu arbitrase syariah itu nanti di bawah Basarnas MUI dan segala macam. Itu nanti kita bakal belajar sih gitu. Tapi nanti setelah UTS itu di silabus saya yang paling akhir sebenarnya, penyelesaian sengketa dan segala macam arbitrase. Jadi ekonomi syariah, perbankan syariah juga punya pengadilannya. Punya pengadilan. Sama pengadilan juga nanti pengadilan yang berwenang gitu. Tapi nanti namanya arbitrase. Gitu ya paling. Arbitrase syariah. Di bawah lembaga yang berwenang, yaitu Basarnas MUI dan segala macam. Itu. Ada yang nanya saya mau jadi apa? Jadi dari dulu kan saya bilang, saya itu pokoknya dulunya pengen jadi udah swasta, lebihnya ke sana. Oh tuh SH tuh, sekarang malah kayak gitu, makanya nggak ada SH, SY-nya. Makanya waktu itu semuanya yang tadinya SEI, semuanya yang lulusan Taskia tadinya SEI, sarjana ekonomi Islam, semua jadi SE semua. Gitu. Tapi kampus saya doang yang masih ada SESY-nya, SESY, sarjana ekonomi syariah. Ada belakangnya ada SY. Sebenarnya harusnya bisa membedakan ya. Kalau kita bisa beda sama yang enggak itu, tapi katanya kalau dari dikti ya harus seperti itu ketentuannya. Jadi ya kali nanti ya sama berarti kayak SEI. Pasti tadinya harusnya SEI, sarjana ekonomi Islam. Biar ada diferensiasi sebenarnya antara ekonomi yang biasa sama ekonomi yang syariah, harusnya diferensiasi, tapi ternyata keputusannya seperti itu, jadi SE aja ya, lebih ini kali ya, lebih awam, lebih ini gitu. Itu ada yang mau tanya lagi untuk sekitar yang kayak gitu-gitu mungkin? Kalau udah pada tahu pasti lah SH dan segala macam. Itu ada lagi teman-teman, kalau tidak ada nanti sudahkan aja. Ya tadi tugasnya cuma satu ya sebenarnya ya, cari diferensiasi perbankan syariah dengan konvensional. Udah itu aja. Diferensiasi. Nanti butuh penerangan sedikit, Bu. Boleh. Maksudnya butuh penerangan dari Ibu gitu. Biar semangat belajar ini ekonomi gini, Bu. Soalnya nggak terlalu banyak gitu pahamnya, Bu. Menurut gimana biar cepat paham gitu, Bu? Aduh, biar cepat paham ya. Iya. Terus memang bukan basicnya kayak gini gitu, bukan basic ekonomi gitu. Benar. Ya kayak dulu saya waktu D3 S1 tuh terseok-seok dulu belajarnya. Maksud terseok-seok adalah bahwa teman-teman saya dulu SMA-nya SMA IPS. Misalkan ngomongin akuntansi segala macam itu udah hafal di luar kepala, bener-bener karena dari SMA-nya seperti itu. Pun saya juga sama. Basicnya dulu SMA-nya nggak ada IPS sama sekali, boro-boro gitu kan, karena dari IPA dan ataupun IPA sih, saya IPA gitu. Jadi bener-bener yang harus terseok-seok dulu belajar ya, bener-bener yang itu perjuangan D3 saat itu bener-bener yang sendiri. Kalau saya tipikal orang belajar sendiri, maksudnya yang bener-bener kalau ya itu butuh ketertarikan dulu, makanya ketertarikan bahwa kita bakalan nanti kayak kepo sendiri sama pelajaran ini gitu. Kayak misalkan kalau Nawar sebelumnya apa SMA-nya? Oh, Bu, Sebelumnya SMA-nya emang apa?
Ke SMA, Bu. Oh, langsung maksudnya gimana? Oh, dari langsung ini ya. Soalnya aku nggak tahu maksudnya gimana. Ya, Oh, kita jadi kenal, langsung Bu. oh gitu ya. Pokoknya nggak apa-apa pun dari manapun atau dari background apapun jangan nyerah gitu ya. Maksudnya pun saya dulu juga gitu. Benar-benar yang D3 itu masa-masa saya benar-benar yang tadi nggak mau kuliah lagi aslinya gitu, aslinya. Karena harus belajarnya tuh benar-benar yang harus dari awal lagi, tahu istilah-istilahnya, apapun itu benar-benar yang harus dikerjain sendiri gitu. Akhirnya ya S1 ternyata punya ketertarikan sampai akhirnya ngelanjut gitu kan. Ya nggak semata-mata karena suka dari awal. Itu harus kenapa kalau bilang bisa biar cepat belajar. Kalau saya harus jadi konsultasi belajar kayaknya beda-beda ya tipikal orang. Kalau saya jujur benar-benar yang harus cari sendiri, belajar lagi sendiri, tanya ke dosennya atau apa gitu, atau apa gitu. Jadi harus nggak ada yang instan. Segala sesuatu emang nggak ada yang instan. Kita pengen cepet tahu, boleh belajar duluan. Maksudnya dari RPS yang tadi saya bagikan, kalian belajarin dulu gitu. Bisa jadi kalian lebih pintar dari saya. Gitu paling Anwar. Gitu. Numbuhin minat belajar ekonomi. Minat belajar. Iya. Minat belajar ya. Gimana ya kadang Teman-teman yang punya minat belajar yang berbeda-beda, kalau saya minat belajar benar-benar yang saya benar-benar orangnya introvert ya, jadi benar-benar yang saya kulik sendiri gitu, benar-benar yang saya kulik sendiri, cari sendiri. Terus metode belajar saya ya kayak kamu sukanya lagi ngapain dengan cara yang sama gitu, memperlakukan hal yang sama dengan yang kamu sukain gitu. Kalau misalkan memperlakukannya sudah beda, ya gimana? Hatinya sudah beda gitu. Tapi apa jangan sampai karena online gini, Bu? kenapa? Apa karena online gini jadi minat belajar tuh kurang? Oh iya mungkin ya, benar juga sih. Benar-benar. Gimana, Jadi Bu, ya? esensi belajarnya nggak dapat gitu ya. Esensi belajar Iya. benar. Kalau offline kan kayak mana ya? Kayaknya lebih Iya. seru, lebih mudah gitu langsung bertanya. Kalau nggak tahu kan, angkat tangan gitu. Nggak tahu ini Benar. apa Bu, ini apa Bu. Masya Silaturahmi Allah. juga terjadi. Benar-benar. Iya sih. Tapi satu semester ini kalian benar-benar online full. 3 semester sama ini. Ini udah 3 semester. Oh iya maksudnya, oh ya udah 3 semester ini ya. Maksudnya selama saya ngajar ini 1 semester ini. Bu, kasih semangat dong kita. Iya, Bu. Waduh, kasih semangat. Karena kamu semangat diri sendiri. Biasanya kalau disemangatin sama teman sendiri itu cuman ngelewat doang gitu semangatnya, nggak sampai Iya. Jujur kalau dulu aja belajar itu bukan yang tipikal, bukan ya gimana ya, karena benar-benar yang misalkan makanya nggak pernah nyemangatin orang juga ya. Maksudnya kadang orang-orang yang suka mau belajar, makanya kayak kadang kalau saya lebih orang yang kadang mau belajar ya udah jadi bareng gitu. Jadi orang yang enggak ini gitu. Tapi tetap kok semangat, tenang aja belajar gimana. Tapi emang sih esensinya pasti beda, esensi beda. Saya pun ngajar di sini bimbel aja nggak pakai online. Karena ya gitu, esensinya nggak dapet. Syukur kalau misalkan mahasiswa masih bisa diterangkan dengan syukur nggak matematika ya. Saya kalau ngajar matematika di kelas saya benar-benar nggak bisa online, pusing gitu. Kalau misalkan ekonomi ini belum ada hitung-hitungan, enak gitu. Kalau nanti kan kalian belajar metodologi penelitian tuh sama guru siapa ya, metodologi penelitian matematika itu metodologi penelitian sama guru siapa lagi, itu dia bakalan nanti kelasnya ada offline. Semangat ya pokoknya teman-teman gitu, karena kalau nggak belajar kita nggak bakal bisa maju. Saya pun modal saya belajar tuh bukan karena saya cerdas ataupun apa gitu. Kalau saya murni benar-benar yang kayak kerja keras sendiri gitu. Maksudnya kerja keras dengan diri sendiri, yang kemauan sendiri gitu. Karena benar-benar waktu D3 itu benar-benar yang waktu itu penelitian saya tuh benar-benar yang gagal. Itu pernah penelitian D3 saya gagal sampai tadi yang nggak mau kuliah lagi. Ternyata jadi coba gitu. Dicoba kali aja nggak gagal lagi. Ternyata malah lanjut dengan jurusan yang sama. Pokoknya dijalanin dulu. Kadang kalau saya orangnya go on flow aja. Nggak pernah mastiin nantinya gimana gitu. Nggak pernah bisa mastiin nanti gimana.
Pokoknya sekarang tetap belajar, makanya saya lebih suka ya udah belajar terus. Kalau kalian juga nggak kuliah, misalkan kalian nggak ikut kelas kuliah, ikut les lain atau nggak kuliah deh gitu misalkan. Kalau saya tipikal orang yang harus dipaksa, belajar itu harus dipaksa, makanya ikut kelas gitu, ikut kegiatan-kegiatan, nggak bisa Menurut yang Ibu efektif nggak kalau online kayak gini, Bu? plus minus ya. Kalau menurut Ibu sendiri ya, Kalau saya enggak, kan enggak sudah kan, bilang. Bu? Jadi misal saya mau nanya nih, wajar nggak sih, Bu, kalau kami tuh pemahamannya tuh kurang misalnya gitu, Ya, belajar online gini. ya, ya benar. Saya bukannya Wajar enggak wajar? saya bukannya nggak mau belajar gitu, Bu. Iya, iya. Enggak mau wajar. Gimana ya? Ya. Sudah jadi minat berkurang, terus kurang efektif gitu kan. Kalau kemarin si Rifki tuh pernah bilang kayak gini, Bu, saya malah kerja gitu kan. Jadi saya yang Iya, penting- saya kerja juga Oh gitu. iya benar. Oh iya, jadi kalau dia bilangnya tapi saya insya Allah masih bisa cari referensi dan lain-lain dan bisa dengerin dan lain-lain. Sebenarnya jalannya banyak ya. Gitu. Itu tuh teman kalian juga ada yang semangat. Dan ternyata pas melihat tugas kalian dahsyat sih sebenarnya jawabannya. Ya, itu yang pintar-pintar, Bu. Yang bodoh-bodoh gimana, Bu? Nggak boleh menetapkan dirinya sebagai seorang yang bodoh. Ya, maksudnya yang di bawah standar lah. Silakan tuh temennya yang juga kadang ya jangan, pokoknya dia jangan sampai kita tertinggal lah gitu. Maksudnya tertinggal gini, pasti satu angkatan get teman saya satu angkatan, satu ada yang ketinggalan, udah kagak mau jalan-jalan, kagak kelar sampai sekarang. Itu makanya ketua kelas punya tanggung jawab yang lebih. Tanggung jawab. Ya, insya Allah. Kalau punya pemimpin ya bilangnya, pemimpin kelas yang baik, insya Allah diaturnya dengan baik. Kalau dosen kan sebagai pemberi biasanya, atau menyemangati juga nggak ini gitu. Ya itu tugasnya Ilham Gutawa yang paling banyak. Seperti itu. Itu ada lagi. Ada menurut Ibu langkah-langkah apa aja gitu yang dapat menumbuhkan minat, tidak malas, belajar ini gitu, Bu. Lagi online kayak gini kan. Malasnya emang tingkat apa sih? Kayaknya malasnya udah tingkat dewa ya. Kayaknya Kayaknya sih, tadi Bu. kayaknya dia ngomongnya malas dulu. Ya serius ini, Bu. Oh iya. Atau tugasnya kurang banyak ya? Jadinya, boleh juga dibanyakin, Bu. biasanya kalau nggak ada biasanya orang itu yang punya lebih basicnya punya tantangan, karena tantangan yang nggak banyak, nggak ada ini, jadinya ngerasanya udah cuma kuliah juga nanti hasil lagi ini, tapi itu berpengaruh loh. Kalau maksudnya bagi saya orang yang sudah melewati masa kalian itu berpengaruh banget. Kadang nanti ya sih emang menyesal itu bakal bagian akhir. Pun saya punya penyesalan karena misalnya dulu saya juga kuliah sambil kerja. D3, S1, S2 saya itu sambil kerja. Benar-benar full sambil kerja. Gitu. Jadi ya itu bukan yang tok asli mahasiswa terus ikut organisasi kampus dan segala macam. Bukan, kalau saya bukan gitu, karena saya juga basicnya itu karena juga disambil kerja dan segala macam. Jadi Bu, yang menyemangati Ibu waktu kuliah pas Ibu gagal-gagal kayak gitu apa, Bu? Karena ada apa ya? Apa yang menyemangati gitu kan? Ya sebenarnya itu karena omongan dosen ya. Maksudnya dulu tuh skripsi saya tuh sempat dibandingkan gitu. Kalau dulu ya, maksudnya kalau saya lebih semangat itu karena dulu skripsi saya tuh ngerasa direndahkan. Maksudnya intinya judul saya tuh nggak begitu diminati lah atau apa gitu intinya. Ternyata pas kayak gitu membuat saya tuh mikir awas aja gitu. ada tantangan dalam diri kalau saya. Intinya karena sudah seperti itu dianggap yang kurang, dianggap kurang mulu, nggak dianggap atau apa misalkan sampai kayak gitu. Tapi kalau ini lebih ke dosen sih, bukan ke teman. Karena seperti itu akhirnya buktiin gitu. Akhirnya ternyata skripsi saya termasuk yang dibilang paling baik di bimbingannya dia gitu. Walaupun awalnya
Itu ya pokoknya kalian misalnya tunjukin aja. Ya. Karena kalau sekarang kalau mikirin sekarang ya kita nggak ada yang tahu. Itu pokoknya Anwar terus aja, terus menyiksa diri. Kalau dulu dosen saya bilang itu baca buku aja itu bilang bahwa menyiksa diri. Jadi saya itu juga punya target sehari itu baca berapa buku. Itu karena dosen saya yang bilang kayak gitu. Kalian tuh sebagai mahasiswa harus punya target, misalkan sehari harus bisa baca berapa buku. Jangan bacain komik, jangan bacain, maksudnya boleh itu hal-hal kayak gitu boleh kan, kalian punya kan target, misalkan kayak ngegame harus nge-push rank berapa gitu. Punya target kan. Pun itu juga kalian harus punya target dong. Kalau misalnya nggak punya target ya sama aja bohong gitu. Walaupun saya bukan anak gamers ya, tapi sebenarnya ya maksudnya gitu. Kalian punya target masing-masing. Ya gitu. Ntar gimana targetnya pas offline aja lah, Bu. Targetnya pas offline. Iya. Mungkin nanti dong ya. Mungkin nanti. Ya udah gitu. Paling ini nggak ada yang materi akad saya nggak ada yang ngelang. Ya udah paling gitu ya. Udah jam 10.50 ya. Masih lama, Bu. Oh, 10.39 ya udah. Apa paling itu? Udah ya tadi nggak ada. Oh, yang tadi nggak datang masih nggak kelihatan. Ade Ismi masih nggak ada nggak? Ade Ismi masih nggak ada? Ade Ismi masih nggak ada atau udah masih ada? Udah ada? Oh, udah nggak ada berarti. Terus Imam Haris kayaknya tadi ada nih. Ada Imam Haris, Bu. Hadir. Udah. Berarti dihadirin ya, hadir. Terus udah. Aja berarti ada isinya aja yang absen ya. Saya nanti kabarin kalau 2 kali 24 jam enggak lah. 2 kali 24 jam enggak ada kabar berarti absen ya. Soalnya setiap hari harus ada laporan yang mau di absen apa enggak. Soalnya kemarin masuk ya, sekarang enggak masuk. Oke, itu aja teman-teman. Silakan nanti perbanyak baca buku. Sebenarnya ilmu kan bukan dari kita kuliah aja ya, banyak baca buku. Kenapa makanya Allah itu menurunkan wahyu pertama itu adalah Iqra. Kenapa Iqra? Ya gitu karena kita malas. Iqra di sini luas ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah gimana cara kita memandang, melihat, meru'yah lingkungan atau tulisan atau apapun gitu ya. Banyak. Jadi jangan mandek kita belajar hanya kuliah aja belajar gitu. Tapi kita juga harus menyiksa diri kita. Bahasanya menyiksa ya dalam tanda kutip adalah bahwa sebenarnya membaca itu menyiksa. Bagi beberapa orang yang suka membaca misalkan. Tapi harus punya target gitu. Makanya kenapa kita harus Iqra, harus sering-sering Iqra. Itu paling terakhir dari saya. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A shoulder for